anak-anakku sekalian. Eh, Pada pelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi di minggu yang lalu tentang peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kita ulang, kalau kemarin di minggu yang lalu kita sudah mempelajari kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah di bidang pendidikan dan arsitektur, serta di bidang pertahanan. Maka kali ini kita akan melanjutkan kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah yang ketiga, yaitu di bidang politik dan militer. Pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah yang kurang lebih berkuasa selama 75 tahun itu disibukkan dengan mempertahankan wilayah kekuasaan dari serangan pasukan salib. Ya, karena pada saat itu beberapa kali terjadi perang salib untuk memperebutkan kota Yerusalem. Kita lihat di bidang militer, pada masa dinasti Ayyubiyah, khususnya pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, ini sudah sangat tangguh kekuatan militernya. Pasukannya sudah diperkuat dengan atau oleh pasukan barbar, Turki dan Afrika. Mereka sudah menciptakan alat-alat perang, pasukan berkuda, pasukan pedang, pasukan panah, bahkan bahan peledak. Mereka sudah bisa membuat senjata api, peluru, dan pertarungan senjata dengan menunggang kuda. Intinya kekuatan militer pada saat itu sudah sangat tangguh. Kemudian di bidang politik, dinasti Ayyubiyah membuat berbagai kebijakan, diantaranya satu, mengganti kodi-kodi Syiah dengan kodi-kodi Sunni. Yang kedua, mengganti pegawai pemerintahan yang melakukan korupsi. Yang keempat, memecat pegawai yang bersekongkol dengan penjahat dan perampok. Ini kebijakan yang dilakukan dinasti Ayyubiyah di bidang politik. Selanjutnya, kemajuan peradaban Islam di bidang industri, ekonomi, dan perdagangan. Kemajuan di bidang industri dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh orang Syria, yang kincir ini lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Terdapat pula pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Sedangkan di bidang ekonomi, dinasti Ayyubiyah bekerjasama dengan penguasa Muslim wilayah lain, membangun perdagangan kota-kota di Laut Tengah dan Laut Hindia, juga menyempurnakan sistem perpajakan. Di bidang perdagangan, dinasti ini membawa pengaruh bagi Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Dunia perdagangan sudah menggunakan mata uang emas dan perak. Mata uang emas ini disebut dengan dinar, dan mata uang perak ini disebut dengan dirham sebagai alat tukar. Di samping mata uang emas dan perak, juga telah mengenalkan mata uang dari tembaga yang disebut dengan fulus. Mata uang tembaga ini dipergunakan untuk membayar atau sebagai alat tukar barang yang nilainya lebih kecil. 1 dirham itu sama dengan 48 fulus. Ini kemajuan peradaban di bidang industri, ekonomi, dan perdagangan. Yang kelima, kemajuan peradaban di bidang kebudayaan. Salahuddin Al-Ayyubi meneladankan satu konsep dan budaya, yaitu perayaan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Maulud atau Maulid. Jadi pertama kalinya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah pada masa dinasti Ayyubiyah. Maulid dari kata milad yang artinya tahun dan bermakna ulang tahun, artinya ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW, yang sampai saat ini kita masih memperingati dengan istilah Maulid Nabi atau Maulud Nabi. Yang keenam, kemajuan peradaban di bidang pertanian.
pada masa dinasti Ayyubiyah berkuasa telah menggunakan sistem pertanian yang cukup maju. Pada saat itu telah menggunakan sistem irigasi. Sudah ada pembangunan waduk dan bendungan serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Dengan adanya irigasi ini, hasil panennya melimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Saya kira ini dulu anak-anak materi kita pada minggu ini. Setelah kalian mencermati apa yang saya sampaikan tadi, jangan lupa kalian juga membaca modul kelas 8 halaman 11 sampai dengan halaman 12. Setelah itu kalian kerjakan latihan soal uji kompetensi, melanjutkan soal yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah sampai nomor 20. Sekarang kalian kerjakan uji kompetensi halaman 17 sampai dengan halaman 18. Nomor 21 sampai dengan nomor 30. Jelas ya anak-anak? Saya ulangi. Untuk tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi halaman 17 dan 18 nomor 21 sampai dengan nomor 30. Saya kira ini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian telah paham. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.